Shalom Ibu Bapak yang diberkati, dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Hari ini kita lagi mendapat kesempatan, kehormatan dari Tuhan di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini kita bergumul karena dampak dari COVID-19. Kita berdoa supaya kita semua sehat dan semuanya divaksin, kemana-mana jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan menghindari keramaian. Kita berdoa juga supaya pemerintah bisa menangani dengan baik dan kita bisa keluar dari krisis yang global seperti ini. Ya. Tema saya hari ini adalah buah ketaatan Kristen. Buah ketaatan Kristen. Saya baca satu ayat saja dari Injil Matius pasal 26 ayat 39. Firman Tuhan berbunyi, "Maka majulah sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, 'Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.'" Nah, kalau kita melihat di teks ini, maka kita melihat satu pengalaman di Getsemani bagaimana dia berdoa. Dia mengatakan bahwa ya sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Itu bicara sisi kemanusiaan Yesus. Tapi pada sisi yang lain, kita melihat bagaimana seorang Yesus pada posisi sebagai manusia menggambarkan satu bentuk, satu model penundukan diri yang luar biasa kepada Bapa. Dikatakan, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Jangan seperti yang aku mau, tidak seperti yang aku pikirkan, tetapi seperti yang engkau kehendaki." Nah, di teks ini kita melihat, kita menangkap sebuah prinsip dan model dari seperti apakah Yesus mengajar arti dari penundukan diri kepada kehendak Bapa. Nah, sejarah Israel menggambarkan sebaliknya. Bagaimana orang Israel coba taat, tapi mereka justru gagal dalam semua upaya mereka. Karena kita Roma, Paulus mengatakan bahwa mereka mengejar hukum dan mereka gagal di sana. Mereka tidak menangkap esensinya. Nah, penundukan diri kita lihat di sini model, ya, tapi juga menjadi modal. Kalau kita melihat modal Yesus dan kita ikuti, itu jadi modal dan prinsip kita. Ketika kita tunduk kepada kehendak Bapa, maka pasangan kita dalam konteks pernikahan juga akan tunduk kepada kita. Tapi kalau kita tidak tunduk kepada pasangan kita, mungkin bukan penundukan diri, tapi juga mungkin perlawanan. Mengapa? Karena yang kita lakukan tidak pas buat kehidupan pasangan kita. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena kita akan belajar seperti apakah model ketaatan itu kepada kehendak Bapa. Nah, kita lihat model, kita lihat referensi yang disuguhkan Yesus dalam sejarah, dan kita menangkap di teks ketika Yesus berdoa di taman Getsemani pada malam sebelum besok dieksekusi di pengadilan Pilatus. Hal yang kedua adalah apa buah dari ketaatan. Nah, ketaatan itu penundukan diri yang kita belajar dari kehidupan Yesus. Apa buahnya? Maka buah yang kita bisa dapatkan adalah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan kita atau happiness di situ tidak diukur dengan uang, bahkan tidak berkorelasi dengan uang atau harta. Nah, kebahagiaan tidak berhubungan dengan katakanlah status sosial kita, apapun jabatan kita, tinggi atau rendah, tidak terkait dengan itu. Ya, kebahagiaan dimaksud bukanlah soal kepuasan kita karena mencapai sesuatu, bukan soal satisfaction di situ, bukan. Sama sekali tidak terkait dengan itu. Nah, kalau begitu apa Pak Tony? Nah, kebahagiaan kita di sini ketika kita menundukkan diri dan kehendak Allah yang jadi. Nah, itu kebahagiaan. Nah, ketika Yesus mengajar banyak tentang kebahagiaan di Injil Matius, beberapa di Injil Lukas dan Yohanes, maka kalau kita memotret dari apa yang dikatakan Yesus kepada Thomas misalnya, ketika Thomas melihat Yesus, dia kemudian tidak percaya dan ragu. Lalu Yesus katakan, "Thomas, jangan kamu ragu lagi, melainkan percaya. Mana jarimu? Letakkan di sini." Lalu Thomas katakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Yesus katakan, "Thomas, sekarang kau melihat dan kau percaya?" Lalu Yesus berkata, ini perkataannya menarik, "Berbahagialah orang yang sekalipun mereka tidak melihat, tetapi mereka percaya." Nah, ini bicara iman. Nah, ketika kita menundukkan diri kepada Allah, maka ada kebahagiaan yang kita dapatkan. Bukan soal seperti saya katakan tadi, harta, kedudukan, uang, kepuasan. Bukan soal itu. Atau kriteria yang bisa kita deretkan untuk menggambarkan atau mengukur seberapa bahagianya kita, tidak. Tapi kita berada di rencana Allah. Kita berada pada prioritas kehendak Allah. Kita berada pada tujuan dan misi Allah. Seperti kisah Rasul. Mereka bertanya kepada Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga. Ya, apakah dia mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka merujuk pada masa jaya di mana Salomo menjadi raja bagi Israel. Itu zaman keemasan. Tapi Yesus katakan, bukan urusan kamu itu. Itu kehendak Bapa pada waktunya. Tapi urusan kamu ialah ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi Yerusalem, ya, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus menempatkan mereka bukan pada keinginan mereka,
bukan pada harapan mereka, bukan pada goal mereka atau estimasi mereka, tetapi pada koridor Tuhan. Bagaimana ketika mereka berada pada rencana Allah, itulah kebahagiaan. Yaitu kita berada pada rencana Allah, bukan pada harapan kita, bukan pada target kita, bukan pada pencapaian kita, bukan pada frame yang kita bangun untuk kepuasan diri kita, tapi kita berada di rencana Allah dan izinkan Dia membawa kita pada tujuannya. Dengan begitu kita tahu bahwa kita menikmati begitu banyak berkat kebahagiaan karena kita berada dalam rencana Allah. Kita bersama Dia. Kalau kita terpisah dari Dia, kita bahkan kehilangan diri kita. Kita kehilangan tujuan kita, hidup kita, bahkan kita kehilangan makna hidup kita. Bahkan kita di luar Yesus. Yesus katakan kita tidak ada apa-apanya, apalagi kebahagiaan. Berada bersama Yesus, berada dalam tujuan Dia, kita bukan saja berbuah banyak, tapi kita memuliakan Bapa di surga. Dan itulah kebahagiaan yang saya maksudkan, yang diajarkan juga oleh Injil kepada Anda dan kepada saya. Hal yang ketiga adalah apa buah dari ketaatan Kristiani dalam Kristus? Maka buahnya adalah hidup yang kekal. Buah adalah kepastian hidup yang kekal. Yesus katakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal ya bukan soal eternal life ini, tetapi ini soal kita menyatu dalam Dia. Ini bukan soal soal sekedar masuk surga, bukan. Tapi ini kita berada pada tebusan Tuhan, di mana manusia pernah jatuh dalam dosa dan terpisah. Kita kembali pada kodrat kita, pada fitriah kita sebenarnya, pada jati diri, pada peta yang Tuhan rencanakan buat kita, yang sempat keluar karena dosa. Nah, sekarang Dia bawa kita untuk menikmati kedamaian, untuk menikmati kebahagiaan, untuk menikmati relasi fellowship dalam Dia, dan disitulah kita bermakna. Hidup kekal itu menjadi satu cara Allah membawa kita untuk kembali kepada dirinya. Ini bukan soal mati masuk surga saja, tapi kita berada pada peta Allah yang rusak ketika pasca kejatuhan dalam dosa bagi Adam dan Hawa. Nah, ketika Tuhan bawa kita di situ, kita berada bersama dengan Dia, kita mengikuti Dia. Jadi bukan kita menyuruh Tuhan ikutin kita. Kadang-kadang kita salah memaknai di mana Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada zaman. Bukan berarti kita kemana saja lalu disertai, bukan. Tapi dalam rangka ketaatan kita berada dalam Dia, dan ketika Yesus berada di mana, kita ikut. Bukan kita bagaimana Yesus ikut, bukan. Seperti ada anak kecil ketika dia sulit makan dan mamanya harus lari-lari kemana anak itu, lalu yang penting anak itu makan, bukan begitu. Tetapi ketika kita berada dalam Yesus, maka yang bergerak itu Yesus. Ketika kita di satu tempat, percayalah itu bukan kita ingin ke situ. Memang kita ingin ke situ, tapi Allah mengatur kita ke situ dengan sebuah tujuan. Bahkan ketika tujuan tidak kita inginkan, seperti Yunus, Tuhan punya tujuan, bukan tujuan Yunus ada di Nineve, tapi Tuhan yang suruh dia ke situ. Bukan tujuan Paulus untuk menjangkau Eropa, karena Paulus di Kisah Rasul dan teman-temannya ingin menjangkau Asia. Tapi Roh Kudus mencegah dan mengarahkan mereka masuk ke kota Filipi, kota pertama yang mereka jangkau dari Eropa. Jadi Injil bukan masuk ke Asia di zaman Kisah Rasul, tapi masuk ke Eropa. Nah, itu bukan kehendak Paulus, karena Paulus ingin ke Asia. Itu bukan kehendak Yunus, karena Yesus bakal menolak untuk ke Nineve. Kalau begitu, itu kehendak siapa? Maka jawabnya ini kehendak Tuhan. Nah, hidup kekal itu Allah kasih buat kita supaya kita berada di dalam Dia. Ketika Dia bergerak dan bawa kita kemanapun untuk tujuan Dia, maka percayalah, hidup kekal itu bermakna bukan hanya untuk eternal kita, bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain. Ketika kita pergi dan memberitakan Injil seperti yang Tuhan inginkan, maka kita membagikan hidup kekal juga buat orang lain. Jadi hidup kekal itu tidak bersifat parsial untuk diri kita, tapi kita share juga. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk memberitakan Injil, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita ditebus supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita diselamatkan untuk juga menyelamatkan orang lain dalam Kristus. Dan kebahagiaan kita, ya, kenikmatan kita, sukacita kita, happiness kita, kebermenangan hidup kita, keberartian kita, ketika kita menikmati hidup kekal dalam Kristus. Saya katakan tadi bukan soal ke surga, tapi kita bergerak dalam gerakan Yesus untuk membawa berkat bagi banyak orang yang belum mengenal Dia. Iya, hal yang terakhir saya menutup renungan saya dengan mengambil satu studi kasus, yaitu ketika Paulus ada di Efesus. Hampir semua tempat di mana Paulus beritakan Injil itu ada tantangan dan hambatan yang besar sekali. Itu pasti. Kenapa? Karena iblis tidak suka. Karena banyak orang tidak mengerti kebenaran, itu menjadi blok, menjadi penghambat, menjadi trigger banyak masalah. Seperti terjadi misalnya di Filipi, di Efesus, di Korintus, dan di mana-mana terjadi banyak sekali tekanan dan hambatan, bahkan perlawanan bagi pemberitaan Injil. Kita tahu siapa di balik itu semua. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ketika Paulus ada di Efesus,
Maka Paulus itu tidak berkeinginan untuk mencapai target pelayanan dia. Bahkan Paulus saya duga tidak punya target. Yang punya target adalah yang punya pekerjaan itu. Siapa? Yesus. Nah, ketika Yesus membawa dia, Roh Kudus mengirim dia ke Efesus, Paulus tinggal di sana 2 tahun lebih. Bahkan beberapa teks yang kita simak itu 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun Paulus tinggal di Efesus dan dia berjuang mengajar orang, ya, dia membimbing orang, dia memuridkan orang. Dari hanya 12 orang yang kemudian Paulus kembangkan dan menjadi jemaat yang besar. Bahkan dikatakan dari Efesuslah seluruh Asia mendengar Injil. Jadi Efesus adalah satu kota yang menarik buat saya sebagai studi kasus bagaimana Paulus ya dalam catatan dia bukan mencapai harapan dan cita-cita dia, bukan mencapai gol-gol saya. Saya boleh punya cita-cita, boleh. Pak Tony, boleh nggak kita punya tujuan? Oh boleh. Saya ingin keluar negeri. Oh boleh sekali. Saya ingin Pak ambil S3. Silahkan boleh. Pak saya ingin menikah. Oh, itu harus. Jangan kamu menjomblo. Kecuali kamu punya karunia menjomblo. Dan saya tidak rekomendasi buat itu. Boleh, silahkan boleh. Tetapi yang saya maksudkan adalah ini soal tujuan Allah dalam kehidupan kita. Nah, ketaatan kita dalam rangka menunaikan panggilan yang Tuhan kasih buat kita, satu kehormatan, itu menjadi poin penting dari buah dari ketaatan kita. Nah, ketaatan Paulus kepada Tuhan dalam menunaikan tugas dia memberitakan Injil di Efesus itu membawa seluruh Asia mendengar Injil. Jadi orientasinya bukan pada kepuasan saya, bukan pada harapan saya yang tercapai atau keinginan saya tercapai. Memang kita ingin, kalau kita ingin menikah dan tercapai, kita pasti happy. Kita dapat rumah, mobil, kita pasti happy. Dapat gelar S3, kita pasti happy lah, bukan enggak, pasti. Tapi kita harus menempatkan bahwa ketika kita melakukan kehendak Allah, kita memberitakan ini seperti Paulus di Efesus, maka orientasi kita bukan pada kepuasan kita, tapi pada kehendak Allah yang mau dicapai. Dan Paulus katakan, ya, Tuhan katakan kepada Paulus bahwa orang ini, Tuhan bilang juga kepada Ananias, akan menanggung banyak penderitaan karena namaku. Dalam konteks apa? Dalam konteks menunaikan panggilan Tuhan. Jadi ketika kita taat memberitakan Injil misalnya, maka dampak dari pemberitaan Injil kita bukan soal kita bahagia dan menikmati seperti anak yang mendapat permen atau hadiah atau kado atau lotre, bukan. Tapi soal hati Bapa yang disenangkan. Yesus katakan bahwa karena satu jiwa yang dimenangkan, diselamatkan, maka seluruh sorga akan bersukacita. Jadi sukacita kita bukan bersifat personal, saya senang, tetapi juga hati Bapa disenangkan. Ada tempik sorak di sorga karena satu jiwa diselamatkan. Nah, bayangkan dari kota Efesus, seluruh Asia mendengar Injil. Jadi orientasi daripada ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah, bukan soal kita puas karena mencapai tujuan kita, tapi kehendak Allah dinyatakan dan orang yang diberkati. Sehingga orientasi itu bukan pada kita, tapi pada orang di luar sana yang belum selamat. Sehingga ketaatan kita berbuah pada keselamatan jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus. Dan itu berarti bahwa makna ketaatan kita tidak bersifat personal dan individual, tapi bersifat memberkati bangsa-bangsa. Dalam konteks itulah ketaatan kita berbuah indah bagi diri kita, tapi juga buat orang lain. Terus memberkati dan shalom. Amin.